bisa dibikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara musyawarah desa khusus penetapan data SDGs desa yang dimulai dengan pramusyawarah atau dialog dengan tema perencanaan pembangunan desa. Segera kita mulai. Pak Bupati atau yang mewakili kami. Saya selaku Bupati Lampung Timur, saya mendukung penuh kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa kita akan merubah mindset sehingga pembangunan itu dari bawah berdasarkan data. Wakil Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Arifin dari Dinas PMDT. Jadi sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak dari Ibu Kepala Dinas karena seyogianya beliau yang langsung menyampaikan pada kesempatan. Saya hormati dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, kemudian yang saya hormati juga Bapak Bupati Lampung Timur, yang saya hormati Kepala PMD Lampung Timur, ada. Kemudian yang saya hormati tenaga ahli terkait dengan judul tema kita pada hari ini, Pak. Itu dialog desa meneguhkan perencanaan desa berbasis data SDGs desa. Wah, ini sangat luar biasa sekali, Pak, kalau saya lihat judul kita sebenarnya pada hari ini. Di mana basis data SDGs kita itulah yang akan dijadikan sebagai perencanaan. Itu. Jadi sangat kita dipengaruhi dari hasil yang akan dicapai ketika melakukan pendataan hingga yang detail. Yang tahu detail adalah desanya, Pak. Kemudian kita dari kabupaten, provinsi, dan ini kita hanya bisa melihat rekapannya. Ya mungkin nanti kalau perlu detail tetap ke desanya juga nantinya. Ada nanti hal-hal yang ketika akan dibuat perencanaan itu ada yang bisa diselesaikan desa, tapi ada juga yang tidak. Teman-teman ini kan kadang-kadang bikin rencana kerja di desa diajukan, nanti di kabupaten mungkin tidak terakomodir, di provinsi hilang juga gitu kan. Padahal kan data kebutuhannya sudah berdasarkan data. Kira-kira gimana nih Mas Arifin? Mohon responnya. Iya Pak. Jadi memang kita ini sekarang berusaha tidak lagi hanya sebagai top down ya, Pak. Sebab selama ini kan kita selalu top down. Jadi harapan kita memang ketika data ini sudah valid, memang benar real, inilah data yang terjadi di lapangan, inilah justru yang akan kita jadikan sebagai patokan, karena kita tidak bukan berarti kita, ini kan ada data pembandingnya itu datanya BPS, Pak. Tapi bukan berarti kita tidak. Jadi kaitan dengan perencanaan tadi, Pak, itu setiap ada perencanaan yang akan kita rencanakan untuk program ke depan, itu akan selalu melihat bagaimana data yang ada di lapangan. Kalau itu kan, kalau kemarin-kemarin itu kita selalu melihat dari IDM-nya, Pak. Yeah. Jadi melihat ke arah sana, karena tidak mungkin kita lari dari situ. Sebab dari situlah kita tahu mana yang desa-desa yang kurang, kan gitu. Desa-desa yang memang sudah berkembang dan maju dari situ, karena treatmentnya berbeda kan Pak, itu tiap klasifikasi itu. Oke. Terima kasih Mas Arifin. Jadi mungkin ini salah satu PR juga untuk teman-teman di Kementerian Desa untuk melakukan diseminasi informasi data desa berdasarkan SDGs desa itu seperti apa, sehingga teman-teman di supra desa, di provinsi maupun di pusat dan juga di kabupaten paham betul data-data itu validitasnya seperti apa dan kemudian bisa dimanfaatkan seperti apa. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap dari pembicaraan dengan Mas Arif. Ini salah satu yang kemudian kita harus berhati-hati dengan digital, jejak digital itu luar biasa, dan smart village yang sudah diluncurkan semoga benar-benar smart, karena
Smart itu artinya cerdas, bukan hanya pinter menghafal, tapi juga pinter menganalisa. Dan semoga di Lampung Timur desa-desanya bisa segera menjadi smart village, walaupun tadi Mas Arifin sudah menyampaikan beberapa titik kantor desa bagaimana mau smart kalau akses internetnya juga belum bagus kan gitu. Tapi mungkin dari saya cukup di sini dari Smart Village bisa langsung mengambil alih dan kemudian bisa melanjutkan untuk acara musyawarah desa khusus ya. Mungkin gitu ya, Mas. Mohon izin supaya atmosfernya dapat, karena memang saya tidak menguasai betul tantangan-tantangan yang ada di Tegalyoso, tantangan yang ada di Lampung Timur, dan mungkin tantangan yang ada di kecamatan di sekitaran Tegalyoso. Moga Mas, silakan dilanjut. Selanjutnya layar dan tempat kami persilakan, kami serahkan kepada Mbak Restu untuk melanjutkan musyawarah desa khusus di Tegalyoso. Monggo Mas Rija dan Mbak Restu untuk memandu jalannya acara musyawarah desa.